kasih atas pengarahannya Ibu Kepala Sekolah. Di sini kepada yang terhormat nih Bapak Pengawas Komprehensif SMP Negeri 3 Kota Utara, kemudian yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Kota Utara dan Bapak Ibu guru beserta pegawai dari SMP Negeri 3 Kota Utara. Ya. Senang sekali pada kesempatan hari ini saya di sini diizinkan ya untuk berdiri di depan. Di sini bukan berarti di sini dia menggurui. Okay. Di sini dia hanya berusaha menyampaikan apa yang sudah dia dapatkan dari pendidikan guru penggerak. Saya sebagai calon guru penggerak di sini angkatan 9 Kabupaten Bandung. Selama kurang lebih 3 bulan ini saya sudah menjalani pendidikan sebagai guru penggerak, calon guru penggerak. Nah, selama 3 bulan dia menjalani pendidikan sebagai calon guru penggerak ini ada beberapa hal yang sudah dia pelajari, dan pada kesempatan yang baik ini saya ingin kita sharing di sini rekan-rekan Bapak Ibu untuk terkait dengan budaya positif di sini. Baik, Tiang langsung saja untuk memulai. Jadi kita sebagai guru ini harus memiliki budaya positif. Nah, di mana budaya positif itu tentunya berkaitan erat dengan konsep-konsep dari inti budaya positif itu. Nah, sebenarnya kita di sekolah di SMP Negeri 3 Kota Utara sudah menerapkan budaya positif tersebut. Salah satunya dengan menjalankan adanya disiplin positif. Ya, disiplin berarti kita melaksanakan disiplin atau sesuatu yang kita berusaha lakukan sesuai dengan aturannya, sesuai dengan tujuan yang mulia. Jika disiplin positif berarti mengarah kepada hal-hal yang positif. Adapun nantinya budaya positif atau disiplin positif ini kita akan membahas, saya akan sharing beberapa hal terkait dengan adanya disiplin positif. Kemudian nanti kami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan adanya hukuman, penghargaan, posisi kontrol seorang guru, kemudian pembuatan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, dan juga bagaimana penerapan dari segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah kita, baik permasalahan di sekolah maupun nantinya permasalahan yang ada di kelas Bapak Ibu. Nah, sebelum yang lanjut kepada penjabaran yang tadi, di sini saya kaitkan sedikit dengan budaya positif ini dengan adanya filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu sudah kenal dengan sosok beliau, Bapak pendidikan kita, seorang Ki Hajar Dewantara, di mana beliau itu dengan menjalankan budaya positif, ya kita diharapkan dapat mempermudah untuk terwujudnya pendidikan nasional sesuai dengan filosofi beliau dari Ki Hajar Dewantara, di mana pendidikan itu harus menuntun murid untuk mencapai suatu tujuan dengan memperhatikan kodrat yang dimiliki oleh murid itu sendiri. Nah, di mana kodrat yang dimiliki murid itu sendiri ada 2 kodratnya, Bapak Ibu. Ada kodrat alamnya, di mana murid itu tinggal, murid itu memiliki sikap seperti di mana dia tinggal. Misalnya kita ada di wilayah Peti Tengah, kita punya murid, kita punya pantai di sini daerah pariwisata. Bapak Ibu di kelas mungkin bisa mengajarkan terkait dengan alamnya. Misalnya murid kita berasal dari pedagang, kita bisa mengajarkan terkait dengan bagaimana memproduksi barang atau jasa. Kemudian mungkin mata pelajaran bahasa Inggris bisa dikaitkan dengan bagaimana mereka untuk berkomunikasi bahasa Inggris dengan tamu dan sebagainya, ya, dengan terkait dengan alamnya seperti itu. Dan kodrat yang kedua yaitu kodrat zamannya, di mana murid-murid kita ini hidup di zaman yang sudah serba canggih, Bapak Ibu. Jadi berbeda dengan zaman kita yang agak lebih di belakang, kan? Jadi murid kita ini ada di zaman teknologi canggih, semua informasi itu serba instan. Ya, semua yang mereka inginkan mereka bisa dapatkan dengan mudahnya. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana kita menyelipkan unsur teknologi itu ke dalam pembelajaran. Tidak harus yang sangat-sangat wah seperti itu.
tapi kita bisa menyelipkan teknologi sederhana yang membuat mereka itu jadi berpikir bahwa saya senang teknologi, jadinya Bapak Ibu guru memberikan tugas saya berbau teknologi, saya senang karena saya bisa melaksanakannya, karena saya memang ahli di bidangnya, biar seperti itu. Jadi kita akan mengakomodasi minat dan bakat siswa itu berdasarkan dengan kodrat zamannya, di mana zaman anak itu tumbuh seperti itu. Nah, jika dikaitkan dengan nilai dan peran dari guru penggerak, jadi di sini nanti jika saya lulus menjadi CGP, itu saya diharapkan itu mampu memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid, kemudian mampu mandiri, reflektif, kolaboratif, dan juga inovatif. Nah, dengan hal tersebut dapat mendorong terwujudnya budaya positif yang ada di sekolah. Tentunya juga dengan adanya kesepakatan atau keyakinan yang ada pada sekolah kita, yang kita sepakati bersama tentunya. Nah, kemudian untuk visi guru penggerak, jadi di sini saya sudah belajar untuk membuat visi, di mana visi saya yang saya angkat adalah terwujudnya generasi yang kreatif, berbasis digital, dan juga berakhlak mulia. Mengapa saya mengambil visi ini? Karena saya harapkan generasi itu kreatif. Dengan kreatif, siswa itu akan mampu untuk beradaptasi di dalam era perkembangan zaman seperti sekarang ini, dan juga diharapkan berbasis digital, mampu mengakomodasi atau beradaptasi dengan kemajuan teknologi, serta tentunya berakhlak mulia. Jadi tanpa akhlak yang mulia, jadi siswa itu kreatif dan berbasis digital itu tidak akan ada gunanya. Jadi itu merupakan hal bumerang bagi baik itu pada murid itu sendiri dan kepada kita ataupun juga masyarakat. Karena tanpa akhlak yang baik, tanpa akhlak yang mulia, tidak akan dapat terwujud generasi yang selamat dan sukses di kehidupan masa depan, baik itu dalam keluarga, di sekolah maupun di masyarakat. Nah, kita masuk ke dalam disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Di sini saya sharing sedikit tentang disiplin positif, di mana disiplin positif itu suatu cara menerapkan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab, menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang ada. Kemudian di sini disiplin positif itu lebih ke arah disiplin yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi suatu bentuk kontrol terhadap diri kita sendiri untuk melakukan suatu kegiatan. Disiplin positif berarti suatu kegiatan yang positif. Nah, selanjutnya dapat membuat murid untuk memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat dari paksaan, pujian, ataupun hukuman. Di sini nilai-nilai kebajikan itu merupakan sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang kita inginkan secara individu, di mana beberapa institusi atau organisasi itu memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan juga disepakati bersama. Nah, salah satu nilai kebajikan yang sering kita dengar di sekolah itu adalah nilai profil pelajar Pancasila. Nah, di sini mungkin kita sering dengung-dengungkan bahwa ada nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan juga berakhlak mulia. Selanjutnya, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Bapak Ibu sudah sering mendengar nilai-nilai ini karena termasuk ke dalam dimensi profil pelajar Pancasila yang kita pakai atau sudah aplikasikan dalam pembelajaran proyek yang biasanya kita lakukan setiap minggu. Jadi beberapa ada PYP, juga ada mengkategorikan nilai-nilai kebajikan itu ada sikap toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, kerjasama, komitmen. Begitu juga dengan yang lainnya, ada banyak
termasuk kemandirian, dermawan, gotong royong, suka menolong, percaya diri, toleransi, dan juga nilai-nilai yang lainnya yang bisa Bapak Ibu cermati di slide. Jadinya kita punya sebenarnya banyak sekali nilai-nilai kebajikan yang bersifat positif. Nah, ke bagian B ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan juga restitusi. Jadi di sini sebenarnya hal-hal yang memotivasi kita untuk melakukan sesuatu itu ada 3, Bapak Ibu. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kan ada siswa kita yang datang takut datang terlambat. Kenapa? Kalau ditanya takut dihukum. Benar nggak Bapak Ibu? Ya, benar, takut dihukum. Nah, itu mereka bertindak berdasarkan menghindari ketidaknyamanan atau hukuman gitu, takut dihukum. Nah, yang kedua, berdasarkan mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Pernah tidak Bapak Ibu mengajar di kelas, kemudian memberikan makanan? Pernah? Pernah. Ada yang mungkin pernah? Coba angkat tangan Bapak Ibu. Kita sharing saja di sini. Ya, memberikan reward berupa makanan atau apapun. Ya Pak? Oh ya, ada Bu Suandari. Ada lagi Bapak Ibu yang lainnya? Belum ya? Atau kadang jika kita menyuruh jawab, anak-anak silakan siapa yang mau mencoba menjawab pertanyaan nomor 1. Ada murid yang nyeletuk begini, Bu, kalau jawab dapat nilai nggak Bu? Ada murid yang seperti itu? Ada? Ada. Nah, itu berarti mereka itu motivasi mereka untuk menjawab itu karena mau mendapatkan imbalan. Nah, yang ketiga, ini adalah tingkat motivasi yang lebih tinggi daripada motivasi yang pertama dan juga yang kedua, Bapak Ibu. Karena motivasi yang pertama dan yang kedua ini berasal dari eksternal gitu, atau berasal dari luar diri dari siswa atau di luar dari diri individu itu sendiri. Jadi karena stimulus dari orang lain gitu, dari guru gitu. Nah, sedangkan yang ketiga itu motivasinya menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ada nggak murid yang Bapak Ibu yang Bapak Ibu tahu mereka kalau disuruh datang terlambat mereka tidak akan mau? Ada nggak? Ada? Ada. Mereka takut sekali datang terlambat, atau begini, mereka takut tidak mengerjakan tugas. Ada siswa yang seperti itu? Ada. Ya, jadi mereka itu bukan takut dihukum tidak mengerjakan tugas, bukan takut nggak dapat imbalan, tapi karena mereka itu tahu bahwa oh saya harus mengerjakan tugas karena itu memang kewajiban saya. Mereka sadar akan diri mereka punya kewajiban yang harus mereka penuhi seperti itu. Nah, itu sudah tingkat motivasi yang lebih tinggi daripada motivasi eksternal yang kita sebut dengan motivasi dalam diri atau motivasi internal seperti itu, Bapak Ibu. Nah, kemudian ada hukuman konsekuensi dan restitusi. Sebelum saya lanjut ke sini, kita sharing ya Bapak Ibu ya, biar tidak tegang. Jadi saya ingin Bapak Ibu menyampaikan, apakah Bapak Ibu pernah memberikan baik hukuman, konsekuensi atau restitusi? Atau sebelumnya Bapak Ibu sudah pernah mendengar kata restitusi? Sudah pernah? Mungkin belum ya, belum. Nah, jadi adakah Bapak Ibu yang memberikan hukuman atau konsekuensi di sini? Mohon sharingnya. Ya, mungkin dari Ibu Guru BK. Silakan Ibu. Mungkin kan banyak nih perilaku anak kita yang sering agak menggemaskan gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita mungkin kita
gimana nih cara menghadapinya. Nah, saya ingin tahu menurut pandangan Ibu Guru BK, bagaimana, adakah Bapak Ibu pernah melaksanakan hukuman atau memberikan konsekuensi terhadap anak-anak seperti itu? Silakan Ibu Dewi. Kalau saya secara pribadi pernah, tapi tidak langsung memberikan hukuman. Paling 3 kali peringatan dulu. Kita kasih dia pemahaman dulu. Kalau memang masih bandel, ya kita kasih konsekuensinya apa. Kita sepakati dulu sama dia. Kalau misalnya kamu tetap seperti ini, ya udah nanti konsekuensinya apa dan harus kamu jalani. Misalnya kemarin karena masalah potong rambut gitu kan, nggak mau dia potong rambut, ya udah konsekuensinya ya dipotong di sekolah kan gitu rambutnya. Ya udah mereka jalani karena udah lebih dari 3 kali dan bahkan sebulan seperti itu contohnya. Kayak gitu sih. Karena sekarang udah nggak boleh lagi, ya saya pulangkan jadinya, bukan saya potong lagi di sekolah, ya saya pulangkan. Ya baik, terima kasih Bu Dewi. Beri tepuk tangan dulu untuk Bu Dewi lah. Ya, jadi adalah Bapak Ibu lain yang mungkin menyampaikan di kelasnya misalnya gitu ya, anak ini kok setiap saya ngajar ribut saja gitu. Sudah mungkin disenyumin gitu ya. Setelah disenyumin mungkin dihampiri, ditanya gitu, masih saja mungkin. Bapak Ibu ada yang pernah seperti itu? Mungkin ada yang mau berpendapat? Ya, Bu Suandari. Ya, baik, terima kasih atas waktunya Bu Eda. Ya. Kalau masalah apresiasi, saya mulai dari apresiasi dulu ya. Ya, mulai dari siswa yang memiliki motivasi untuk belajar, itu saya apresiasi. Biasanya saya setelah TGT itu kan saya lihat kolaborasi kelompok yang baik. Nah, di sana saya berikan mereka apresiasi buku tulis gitu, buku tulis yang saya kemas dengan sepenuh hati gitu ya. Iya, dan kalau begitu ya, iya, walaupun mengeluarkan uang sendiri, tapi untuk kemajuan murid saya nggak apa gitu. Dan di kelas itu saya bilang sama anak-anak, kalau ini jangan dipandang dari harganya gitu, silahkan dipakai sepenuhnya bukunya gitu. Kemudian kalau siswa dari segi yang sangat menggemaskan gitu ya, itu saya briefing secara klasikal dulu. Kalau mereka itu harus melihat juga tanggung jawabnya sebagai siswa. Jadi jangan sampai lupa akan tanggung jawabnya. Itu saya klasikal dulu. Nah, kalau misalnya meskipun tujuan saya ke satu orang gitu ya, tapi saya ke klasikal dulu, kasih tahu. Misalnya orang itu masih nggak sadar, itu saya panggil, saya lakukan pembinaan. Saya kasih dia waktu, saya bikinkan dia surat pernyataan. Saya suruh dia merefleksi, kamu kenapa terlambat kumpul tugas, silahkan ditulis alasanmu. Dia tulis misalnya lupa atau apa gitu. Kemudian saya suruh dia buat, terus solusi dari kamu gimana, saya gitu kan, saya suruh tulis solusinya dia. Dia mikir, oh solusi saya begini Bu, misalnya dia mau tanya teman atau gimana gitu, dia tulis. Ya sekarang kamu mau kumpulnya kapan? Terserah kamu nih. Kan kalau dari saya udah lewat nih. Sekarang kamu nih gimana mau kumpul kapan? Dia pikir, sebisamu kamu kumpulnya kapan? Yang penting kamu kumpul kan selesai. Terus dia bikin deadline-nya sendiri, tanggal sekian Bu. Oke, tulis. Terus itu tanggal sekian kamu akan mengumpul tugas. Kemudian saya katakan ini atas keinginanmu sendiri ya. Berarti kamu harus ingat kapan kamu harus kumpul tugasnya. Kemudian saya suruh siswa tanda tangan pernyataannya dia buat itu sebagai bukti ya. Itu habis itu saya arsipkan. Kemarin saya ketemu lagi muridnya itu, karena dia di deadline yang dia buat itu dia nggak sekolah lagi gitu. Terus saya ketemu kemarin di atas selesai ngajar, saya panggil, tadi gimana? Oh iya Bu, saya lupa. Kemarin kan saya sakit Bu. Ya biasa kan murid yang menggemaskan punya alasan itu ya. Iya. Nah, habis itu saya sakit Bu,
bahwa ya kamu kan sudah buat itu solusimu sendiri kayak gitu. Ya pelan-pelan aja sih tahu. Nah, karena saya udah bilang juga ditemenin sama temennya salah satu, kalau misalnya anak ini masih tidak tidak mengerti tanggung jawabnya, bahkan dengan solusinya sendiri dia tidak bertanggung jawab, konsekuensinya balik lagi nanti udah kita kesepakatin di sana ada saksi, saya panggil ketua kelasnya, kamu sebagai saksinya bahwa nilai dia tidak akan sama dengan teman-temannya gitu. Dalam artian kita punya KKPP, kita punya kriteria ketuntasan. Di situ saya sepakati bersama anaknya, sama saksi ketua kelas bahwa nilaimu kalau kamu tidak bertanggung jawab lagi, saya tidak bisa bantu. Itu sih konsekuensi yang harus dia tanggung, dan saya harap sih nggak sampai seperti itu ya, makanya saya terus cari anaknya gitu ya gitu. Terima kasih. Ya baik, luar biasa sekali program Bu Mandari. Jadi luar biasa sekali ya, ternyata kita itu tidak bisa serta-merta langsung menghukum gitu ya. Jadi kita harus digali dulu apa penyebabnya, kemudian kita berikan mereka peringatan, setelah itu baru kita berikan konsekuensi. Seperti yang Bu Dewi bilang, terakhir kalau sudah mentok-mentok banget gitu ya, mentok sekali, baru kita bisa ambil tindakan dengan yang namanya mengambil eksekusi atau tindakan ya, seperti yang Ibu Dewi sampaikan tadi. Dan juga untuk Bu Suandari tadi memberikan atau membuat kesepakatan kepada murid itu sangat bagus, terutama karena kita harus juga punya bukti hitam di atas putih. Jika suatu saat nanti siswa tersebut akan melakukan hal yang sama, itu sebagai bukti kita sudah melakukan pembinaan ya. Jadi sudah luar biasa sekali. Nah, kemungkinan hal yang teman-teman sudah sampaikan itu sudah mengarah ke arah restitusi ya. Dimana di sini saya sampaikan sedikit terkait dengan perbedaan hukuman, konsekuensi dan juga restitusi ya. Di sini dari segi identitas gagal. Kalau hukuman kita masih secara langsung, itu berarti murid itu akan merasa gagal. Itu yang pertama. Selanjutnya, kalau kita mau mengarahkan murid itu untuk sukses ke depannya, kita sebaiknya mengambil tindakan yaitu konsekuensi dan juga restitusi ini. Nah, apa sih bedanya sekarang? Jika hukuman tentunya sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi karena dia mendapatkan hukuman gitu secara langsung. Nah, jika konsekuensi sesuatu itu harus terjadi, restitusi merupakan pilihan. Murid diberikan pilihan. Yang tadi Bu Suan menyampaikan pilihannya tugasnya mau dikumpul kapan. Nah, itu sudah mengarah ke arah restitusi. Nah, selanjutnya hukuman itu ya tentu murid itu merasa tidak nyaman karena dia mendapatkan hukuman. Kalau konsekuensi, dia juga merasa tidak nyaman, tapi tidak nyamannya itu sebentar. Sedangkan jika restitusi itu menguatkan murid dan anak itu dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian hukuman, korban merasa mendapatkan keadilan, murid itu, anak itu akan merasa tersakiti. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid itu merasa takut. Kemudian untuk konsekuensi, murid akan dibuat tidak nyaman karena mereka harus menjalani konsekuensi akibat dari kesalahan yang mereka lakukan. Kemudian di sini harus memerlukan monitoring dan juga supervisi terus-menerus. Untuk restitusi, jadi murid itu akan mendapatkan penguatan. Masalah itu akan terpecahkan dan murid belajar untuk bertanggung jawab terhadap perilakunya yang mungkin kurang baik seperti itu. Nah, di sini juga ada banyak hal-hal yang ciri-ciri dari hukuman. Dimana kalau hukuman itu biasanya lebih tegas dan biasanya konotasinya itu negatif, Bapak Ibu. Jadi itu kita buat dari kita biasanya. Peraturannya adalah kamu harus begini. Jadi karena tidak, kamu harus dihukum.
dihukum gimana, misalnya nyapu keliling lapangan gitu misalnya. Itu adalah hukuman. Sementara konsekuensi di sini mengambil, kita tanyakan kepada anak, nah peraturannya bagaimana, mampukah kamu melakukannya? Nah, seperti itu. Jadi harusnya kamu bagaimana, kalau aturannya seperti ini, kamu harus dengan kesalahan ini kamu harus melakukan apa? Itu konsekuensi. Nah, sedangkan restitusi kembali kita kepada keyakinan atau kesepakatan kelas yang sudah kita bentuk sebelumnya. Kita gali lagi, apa yang kamu yakini nak? Terus apakah yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki permasalahan ini? Sesuai tidak perbuatanmu dengan keyakinan yang kita sepakati sebelumnya? Jika tidak, bagaimana caranya? Apa perbuatan yang akan kamu lakukan? Nah, ini juga ada beberapa hal nih yang bisa Bapak Ibu cermati. Saya percepat ya. Di sini saya tekankan hukuman itu biasanya dibuat oleh guru atau pemangku kepentingan. Sedangkan konsekuensi itu ada kesepakatan di antara guru dan juga siswa. Itu ada konsekuensi. Nah, selanjutnya kalau restitusi itu adalah murni pilihan daripada siswa. Jadi siswa yang menentukan dia akan melakukan apa sebagai pertanggungjawaban dari tindakan yang sudah mereka perbuat. Nah, di sini kita main kuis-kuisan dulu ya Bapak Ibu. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan, bisa kira-kira Bapak Ibu cermati. Kalau misalnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, sanksi atau konsekuensi apa hukuman Bapak Ibu? Hukuman. Coba lihat jawabannya. Ya, hukuman gitu ya. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Apa Bapak Ibu? Sanksi atau konsekuensi ya? Coba. Ya, sanksi atau konsekuensi. Selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman zaman Covid ini ya Bapak Ibu. Ya, hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Sanksi atau konsekuensi atau hukuman? Hukuman ternyata Bapak Ibu. Ya. Pertanyaan terakhir, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, coba. Ya, benar, konsekuensi atau sanksi. Ya, berarti Bapak Ibu sudah memahami terkait dengan konsekuensi, hukuman dan juga restitusi. Nanti restitusinya kita di belakang tak bahas lagi. Sekarang kita masuk ke keyakinan kelas. Nah, di sini sebelumnya kan kita sudah membuat di kelas itu ada kesepakatan ya Bapak Ibu ya. Nah, kesepakatan. Mengapa di sini bukan kesepakatan kelas, tapi keyakinan kelas? Karena hal-hal yang sudah kita sepakati di kelas itu, jika anak ini tidak meyakininya sebagai hal yang dia bawa, mereka tidak akan mau melaksanakannya. Seperti itu, ya. Maka dari itu di sini tidak kesepakatan kelas, tapi keyakinan kelas. Jadi diharapkan apa yang sudah disepakati antara guru dan semua siswa yang diajak membuat kesepakatan itu meyakini nilai-nilai yang mereka tentukan. Seperti itu. Nah, di sini ada juga keyakinan kelas dan juga peraturan kelas. Apa bedanya? Kan seperti itu sekarang. Nah, kalau peraturan di kelas itu kan bersifat larangan atau anjuran yang ditentukan oleh pembuat kebijakan dan harus ditaati oleh warga sekolah. Jadi dia satu arah Bapak Ibu. Jadi kalau peraturan dibuat oleh siapa? Kepala instansi misalnya Ibu Kepala Sekolah atau Bapak Ibu Guru. Selanjutnya harus ditaati oleh seluruh warga yang ada di sekolah. Nah, berbeda dengan keyakinan. Kalau keyakinan sekolah atau keyakinan kelas
itu adalah berupa pernyataan yang universal dan mudah diingat dan dipahami, serta harus diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi berupa nilai-nilai yang universal, gitu. Nilai-nilai umum berdasarkan nilai kebajikan yang sudah saya sampaikan tadi, gitu. Ada banyak ya, ada nilai profil belajar Pancasila, keenam dimensinya itu, kemudian ada nilai-nilai yang lain. Nah, di sini Bapak Ibu perbedaannya, dilarang mengganggu orang lain, itu adalah peraturan. Lalu bagaimana kalau kita ubah dia menjadi keyakinan? Keyakinannya kita bisa sampaikan dengan kata saling menghormati. Nah, kemudian dilarang melakukan kekerasan, ya. Keyakinannya keamanan, ada nilainya di sana, dan juga saling menghormati. Peraturannya dilarang merokok, keyakinannya ada kebebasan dan menghormati orang lain. Oh ya, kesehatan dan menghormati orang lain. Selanjutnya, yang keempat, dilarang melakukan perundungan atau pembulian, gitu Bapak Ibu. Jadi di sini keyakinannya, nilai kebajikannya adalah berempati, keselamatan, dan juga menghargai orang lain. Nah, jadi di sini saya coba membuat aksi nyata atau praktik di kelas itu tentang pembuatan keyakinan kelas ini, ya Bapak Ibu. Jadi mohon coba disimak, saya coba berusaha membuat step by step bagaimana anak itu dari awal kita mencoba membuat keyakinan kelas ini. Mohon maklum ya Bapak Ibu. Ya, selamat siang anak. Ya, betul, saya tetap semangat. Jadi pada kesempatan hari ini kita akan membuat keyakinan kelas, ya, keyakinan kelas. Nanti kalian akan mendapatkan kertas post-it ini. Jadi kalian akan menuliskan kita berusaha untuk siapa yang angkat tangan kita dengarkan semua pendapatnya nih Bapak Ibu. Jadi tiap ada yang dipercepat gitu biar tidak durasinya terlalu lama videonya. Dan masih banyak ini yang tidak boleh. Nah, selanjutnya setelah mereka menyampaikan kita harus mengganti karena mereka kan membuatnya jangan, tidak boleh gitu. Itu kita mengganti kalimat-kalimat negatif tersebut menjadi kalimat yang lebih positif. Misalnya kalau ada tidak datang terlambat, gimana? Apa yang bisa bantu? Ya Dewa, ada tepat waktu, bisa. Atau disiplin waktu juga bisa. Misalnya tidak boleh mengejek sama orang tua, adalah menghargai
dilakukan sesuai dengan nilai-nilai yang sama. Kan banyak ada peraturan yang mereka buat, kalimat positifnya sama-sama menghargai gitu, misalnya kita kelompokkan. Nah, jadi ini akan kita di sini atau di sini? Mereka bilang bisa disepakati, jadi kita buatnya tidak banyak ya nilainya, kita bisa buat kurang lebih 3 sampai 7 gitu, agar mereka mudah mengingat nilai-nilai yang mereka yakini gitu. Nah selanjutnya mereka kita suruh untuk menyetujuinya. Kalau mereka benar-benar meyakini, kita suruh untuk tanda tangan biar ada nanti bukti gitu ya, hitam di atas putih seperti itu. Nah setelah mereka menandatanganinya, kita akan ketikkan, kemudian kita print, lalu kita minta perwakilan tanda tangan pada infografisnya, kita bisa tempelkan di kelas biar tidak kita melampirkan yang ditempel di dinding itu banyak isi tanda tangan. Jadi kita minta tanda tangan dari perwakilan ketua kelasnya saja, di bawahnya isi disepakati oleh seluruh siswa di kelas 7B. Jadi kebetulan saya membuat keyakinan kelas dengan siswa kelas 7B dan juga ada tanda tangan saya. Nah kemudian tanda tangan seluruh siswa di kelas lainnya itu kita yang membawa. Jadi itu sebagai bukti seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita buat judulnya dulu keyakinan kelas dengan siapa, dengan saya Mapel IPA, berarti dengan kelas 7B dengan Mapel IPA. Jadi kita membuat fokus pada 5 keyakinan tadi, ada toleransi, menghormati, disiplin, tertib, dan juga kebersihan. Jadi itu saja yang mereka akan ingat. Selanjutnya tindakannya kita sudah sepakati bersama ketika membuat keyakinan kelas itu sendiri. Dan bahasanya di sini penjabarannya di bawahnya misalnya yang toleransi. Kami meyakini bahwa sangat penting adanya toleransi antar umat beragama dan antar sesama warga kelas. Seperti itu dijabarkan. Jadi ada kami meyakini, karena di bawahnya kita isikan tanda tangan dari perwakilan ketua kelas kita dan disepakati oleh diyakini oleh seluruh warga kelas tersebut. Seperti itu, ini belum sempat tiang print ya, jadi masih dalam bentuk infografis. Tapi yang tantangan semua siswa di kelas itu sudah saya punya ya, hitam di atas putihnya seperti itu. Nah kita masuk ke bagian D, yaitu kebutuhan dasar manusia. Jadi penting kita mengetahui kebutuhan dasar manusia untuk kita mengajar di kelas ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini ada 5 kebutuhan yang sangat mendasar untuk manusia. Yang pertama tentunya paling penting ya, untuk bertahan hidup ya. Bertahan hidup misalnya makan, minum. Jadi kalau udah istirahat biasanya siswanya itu udah celingak-celinguk, nggak konsen ya, karena perutnya sudah mulai terasa ya, keroncongan gitu. Jadi mereka pasti udah istirahat bu, udah istirahat. Nah pasti Bapak Ibu pernah juga ada siswa yang seperti itu. Nah yang kedua kebutuhan berupa kesenangan. Jadi kalau Bapak Ibu ngajar di kelas itu pakai game, mau pakai ice breaking gitu, anak-anak gimana? Seneng ya, anak-anak tertarik, antusias. Dari awalnya mau ngantuk gitu, hilang ngantuknya. Nah kenapa? Karena kebutuhan
dasar manusia salah satunya ya mendapatkan kesenangan gitu. Mengapa kita kalau disuruh belajar 1 jam kayaknya lama sekali, kalau main game kok enggak? Nah itu juga termasuk dari kebutuhan dasar manusia, perlu juga kesenangan. Nah yang lainnya selanjutnya adalah kebutuhan kasih sayang atau rasa diterima. Pernah Bapak Ibu ketika mengajar di kelas, saya senang sekali ngajar di kelas itu, soalnya muridnya ramah, menyapa, mau salim, kemudian dikasih tahu itu tidak pembangkang. Ada nggak seperti itu Bapak Ibu? Ada? Coba, siapa yang mau menyampaikan linknya? Pernah nggak Bapak Ibu ngerasa di kelas ini kayaknya nyaman sekali saya ngajar gitu? Ya Bapak Ibu, tadi sudah guru matematika sudah menyampaikan, guru BK ya. Sekarang Ibu Erna, guru bahasa Indonesia ya. Terima kasih kesempatannya Bu Eda. Izin berbagi, kalau kelas yang menyenangkan itu pasti ada, terutama jika siswanya itu proaktif. Jadi seperti saya mengajar di kelas 9 dan di kelas 7, saya bisa membedakan, mungkin di kelas 7 itu masih transisi dari SD ke SMP, jadi mereka masih cenderung banyak bermain. Jadi mereka diberikan permainan antusias dia, padahal dia sebenarnya nggak bisa jawab juga. Nah tapi walaupun dia tidak bisa jawab, dia biarkanlah mereka menikmati untuk kebebasan dan kesenangannya. Hanya perlu diulang lagi nanti di pertemuan berikutnya untuk menegaskan materi yang dibahas tersebut. Sebenarnya itu dalam bentuk kuis. Nah dari sanalah mereka semakin dibiasakan untuk belajar, bermain, tapi tetap harus mendapatkan ilmunya. Nah kalau di kelas 9 itu sudah lebih terarah. Misalnya di 9B, di sana baru diberikan games dengan aturan bahwa mereka harus TGT kan per kelompok dengan waktu 10 menit. Jadi mereka udah siap-siap, Bu saya belajar dulu 15 menit. Oh iya silahkan belajar. Jadi mereka sudah standby dengan pulpen masing-masing, dengan materi yang mereka pahami. Kemudian ketika giliran yang mereka maju, ya udah mereka semangat. Oh karena saya punya jawaban, saya punya post-itnya 1, tadi ini punya saya, jadi temannya nggak dikasih kesempatan. Nah itu jadinya kalau mereka sudah menerapkan kesenangan, kebebasan, tapi dengan penguasaan materi yang tepat. Nah untuk kelas 7 mungkin masih harus diarahkan. Ya segitu untuk pengalaman saya. Terima kasih Bu Eda. Baik, terima kasih untuk Bu Erna. Tepuk tangannya untuk Bu Erna. Jadi itu ya Bapak Ibu ya, kadang kita dilema juga kalau kita ngasih games yang terlalu seru, mereka terlena dengan games kita tanpa kadang-kadang tanpa ingat kepada materinya. Mereka terlalu senang dan asik dengan game itu, dan materinya juga kadang tidak masuk kepada mereka. Jadi memang perlu penyesuaian game-game apa yang bisa kita sampaikan dengan karakter siswa yang sedemikian rupa. Jadi mungkin game antara kelas yang satu dengan kelas yang lainnya itu bisa jadi berbeda, karena kembali lagi ke kebutuhan siswa Bapak Ibu. Kebutuhan siswa kan berbeda, karakteristik mereka di setiap kelas itu juga berbeda-beda, sehingga kita harus selektif juga dalam memberikan games apa yang cocok untuk kelas ini. Jangan sampai kita memberikan games mereka terlena tapi akhirnya mengabaikan materi yang pokok yang sebenarnya kita mau sampaikan kepada siswa tersebut. Ya, jadi itu terkait dengan rasa kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ya kita kalau muridnya antusias, senang, hormat itu kan kita merasa diterima. Lain kalau misalnya, wih di kelas itu susah sekali ajar, mana muridnya setiap ditanya misalnya diem di kelas itu, ada yang tidak paham diem. Nah, itu susah ya Bapak Ibu. Jadi kita juga sebagai guru ngajar saya jadinya kurang nyaman gitu ya, kurang nyaman karena kita mereka rasanya tidak welcome terhadap kita. Nah murid juga seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau kita misalnya perhatian sama mereka, ternyata ibu ini atau bapak ini peduli sama saya, ditauin loh saya nggak bisa, ditauin loh saya nggak buat tugas. Nah jadinya kita harapkan
murid itu atau siswa tersebut mau berubah ya tingkah lakunya. Nah, selanjutnya kebutuhan akan kebebasan. Jadi seperti yang disampaikan Bu Erna tadi ya, murid itu perlu juga kebebasan bagaimana mereka mengekspresikan dirinya, apa yang mereka suka gitu, sehingga mereka merasa senang kalau kita diajarkan. Terus ada penguasaan, di mana kadang-kadang anak-anak, siapa yang mau jadi ketua kelompoknya gitu. Oh, saya aja Bu. Nah, itu sudah terlihat. Jadi ada anak-anak yang memang senang, oh saya mau jadi ketua gitu. Nah, pernah mungkin Bapak Ibu menyampaikan seperti itu atau mendapatkan murid yang seperti itu ya. Jadi ada anak-anak yang memang senang gitu kalau disuruh memimpin ya senang dia karena itu minatnya mereka. Nah, selanjutnya ada 5 posisi kontrol. Nah, posisi kontrol seorang guru tadi sudah disinggung juga oleh Ibu Ayu ya. Jadi ada posisi kontrol seorang guru. Jadi disinilah kita bisa mengontrol murid terkait dengan adanya disiplin positif. Kita kan ingin mewujudkan bagaimana caranya siswa tersebut atau murid tersebut mau mengarah ke arah yang positif perilakunya. Jadi di sini ada 5 posisi kontrol, yaitu penghukum, ada sebagai teman, ada sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, saya tanyakan dulu sama Bapak Ibu, ketika sepanjang Ibu, Bapak atau Ibu menjadi guru, posisi mana yang paling sering Bapak Ibu lakukan selama menghadapi murid? Nih, mungkin bapak-bapaknya. Posisi mana yang lebih sering, atau Bapak Ibu pernah menjalani posisi yang mana saja? Bisa sharingnya mungkin? Ayo. Tidak ada yang salah ya Bapak Ibu ya. Jadi kita di sini sharing, bukan di sini saya untuk menggurui, tidak. Mari kita bersama-sama sharing di sini. Siapa tahu nanti hal-hal yang kita sampaikan itu bermakna bagi orang lain, seperti itu. Ayo bapak-bapak. Silakan Pak Ano. Ada 5 Pak Ano. Yang paling sering yang mana biasanya Bapak Ano lakukan pada siswa? Terima kasih atas waktunya. Jadi yang selanjutnya lakukan dari guru BK untuk pada kelas yang nomor memantau, karena di pada BK itu kita disuruh memantau karakter penggerak siswa, perilakunya. Jadi kita di BK itu lebih mengarah ke pemantauan. Lebih mengarah ke pemantauan gitu ya. Ya, terima kasih Pak Ano. Berikan tepuk tangan dulu untuk Pak Ano ya. Kemudian ada lagi 1 orang bisa membantu menyampaikan. Ya, silakan Pak Mastin. Terima kasih atas kesempatannya. Kalau saya mungkin boleh 2. Boleh. Silakan kelima-limanya juga boleh Bapak. Silakan boleh dipilih. Kayaknya teman, pemantau, sama manajer. Iya. Teman kalau misalkan supaya anak itu nggak terlalu sungkan nanya buat kita, apalagi kan kita di IPA ini kan biar nggak serem kita ya Pak ya. Jadi kenal serem gitu. Terus pemantau, ya sebagai guru pasti memantau ya, dan manajer karena kita harus mengelola kelas, jadi kita harus memanage kelas gitu. Ya. Ada lagi? Ya, itu aja. Iya, terima kasih. Berikan tepuk tangan kepada Pak Mastin. Ya, jadi apapun posisi
yang Bapak Ibu ambil di sini sebenarnya tidak ada yang salah, gitu ya. Tidak ada yang salah. Coba kita tinjau satu persatu. Pasti setiap posisi ini punya kelebihan dan juga kelemahan. Nah, tergantung kita sekarang menyesuaikan posisi mana yang tepat di situasi apa, seperti itu. Tergantung situasinya ini. Oke. Kita masuk ke yang pertama, sebagai penghukum, ya. Biasanya kita menghukum itu bisa menggunakan fisik maupun verbal. Biasanya guru menerapkan posisi penghukum itu berkata. Kata-katanya biasanya nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya mata melotot gitu ya Bapak Ibu. Terus dan jari menunjuk seperti ini. Misalnya seperti ini, patuhi aturan saya, atau awas kamu ya. Itu misalnya. Terus kamu selalu saja salah. Nah, misalnya seperti itu. Terus selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, itu menunjukkan ciri-ciri sebagai guru yang menempati posisi penghukum. Galak ya Bapak Ibu ya, galak kalau penghukum. Nah, ini juga ada terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Kamu datang terlambat, kapan bisa datang tepat waktu? Pokoknya ini nada suaranya galak Bapak Ibu. Nah, sebelum ini, kira-kira kalau Bapak Ibu sebagai penghukum, gimana muridnya Bapak Ibu? Kalau diberikan kayak tadi, kamu ini datang terlambat, gimana muridnya? Ibu? Ya, Ibu Yuni. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Kalau kita sebagai guru dengan suara seperti itu pasti murid takut dan trauma. Ya, takut dan trauma ya. Terima kasih Ibu Yuni. Beri tepuk tangan untuk Ibu Yuni ya. Hasilnya bagaimana Bapak Ibu? Pastinya murid itu kemungkinan marah, dendam, bersifat agresif, membangkang jadinya ya Bapak Ibu ya. Bisa jadi sesudah kembali duduk murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya karena dia agresif, ini marah. Terus yang lebih buruk lagi, setelah sekolah murid itu bisa saja melihat motor atau mobil Bapak Ibu dan akan menggores. Awas ini ya, motornya Bapak guru ini akan saya gores pakai paku. Nah, bisa jadi seperti itu Bapak Ibu. Itu kelemahannya ya. Kalau kita sebagai penghukum, jadi kita harus hati-hati juga seperti itu. Nah, untuk posisi yang kedua sebagai teman. Nah, posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya untuk mengontrol murid secara persuasi, ajakan gitu Bapak Ibu. Misalnya bisa berkonotasi negatif ataupun positif, posisi kontrol sebagai teman ini. Misalnya bahasanya di sini kayak teman ya, ringan sambil ketawa gitu. Ayo bantulah demi Bapak ya Naya. Ayo ingat tidak bantuan Ibu selama ini. Ya sudah, nggak apa-apa, nanti Ibu bantu. Nah, seperti itu, kayak teman. Misalnya Adik ada percakapan akrab gitu ya, bercanda. Adik, yolah, gimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Ibu bukan? Kenapa terlambat lagi? Kami ketahuan. Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana, nanti Ibu bantu. Nah, kalau seperti itu, bagaimana kira-kira perasaan muridnya? Bagaimana? Ibu Supa? Perasaan muridnya sih senang Bu. Iya. Tapi pada akhirnya dicapain. Iya. Itu kelemahannya ya Bu ya. Baik, terima kasih Bu Supan. Beri tepuk tangan untuk Bu Supa ya. Nah, gimana hasilnya? Murid itu akan merasa senang, betul, akrab dengan guru. Ini termasuk dampak positif. Hanya saja ada
sisi negatifnya Bapak Ibu. Jadinya murid tersebut tergantung kepada guru tersebut. Kalau ada masalah dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lainnya di posisi teman, si Adi yang tadi hanya akan berbuat sesuatu bila disuruh oleh guru tersebut. Belum tentu berlaku untuk jika disuruh oleh guru yang lainnya. Atau juga bisa kelemahannya seperti tadi, kita dianggap sebagai teman, setara dengan mereka. Jadi tidak ada gap bagaimana antara guru dengan siswa gitu ya. Jadi hati-hati jika seperti itu juga Bapak Ibu. Yang ketiga, posisi sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, posisi ini suara guru itu lembut ya. Pembuat rasa bersalah kan menggunakan keheningan untuk membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah dan juga rendah diri. Nah, misalnya seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali sama kamu, Nak. Berapa kali Bapak sudah kasih tahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, jadinya di posisi ini murid itu memiliki penilaian buruk terhadap mereka, seolah-olah mereka merasa bersalah sekali. Tindakan yang mereka lakukan itu kayaknya salah sekali, sampai membuat guru itu sangat kecewa. Misalnya ini lagi, Adi, kamu ini gimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa sekali sama kamu, Adi. Misalnya seperti itu, Bapak Ibu nih. Tentu saja di sini murid itu pasti merasa bersalah mengecewakan ibu atau bapak guru. Terus murid merasa menjadi orang yang gagal, tidak sanggup membahagiakan orang lain. Dan kadangkala sikap ini tuh malah jauh lebih berbahaya daripada sikap penghukum, Bapak Ibu. Jadi karena emosi yang tertanam di dalam diri, murid itu merasa menahan perasaannya gitu. Tidak seperti murid dengan guru penghukum, murid bisa agresif gitu, bisa langsung membangkang atau menolak. Jika dengan murid yang kita buat murid merasa bersalah, jadi seolah-olah dia merasa sangat-sangat bersalah. Bahkan jika murid itu mungkin tergolong melankolis, dia penyendiri, mungkin dia akan berpikir bahwa dia sangat salah, hidupnya tidak berguna lagi, seperti itu Bapak Ibu. Bisa jadi dia akan berpikir seperti itu, dan pada akhirnya dia bisa menyakiti dirinya sendiri. Ada loh Bapak Ibu murid yang seperti itu. Jadi kita harus hati-hati juga, lihat juga karakter muridnya. Ada yang anak-anak yang bisa kita terapkan posisi kontrol pembuat rasa bersalah ini, ada yang tidak seperti itu. Nah, selanjutnya sebagai pemantau. Nah, di sini ada tadi Pak Ano dan juga salah satunya Pak Mastin juga posisinya sebagai pemantau. Jadi di sini nanti mengawasi. Posisi pemantau berdasarkan pada aturan pokoknya dan konsekuensi. Pertanyaannya diajukan pemantau itu biasanya apa, aturannya apa? Gitu. Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa jika kamu melakukan hal seperti ini? Nah, itu posisi sebagai pemantau gitu ya. Dan nada bicara kita itu biasa, normal, standar gitu ya. Nah, ini saya langsung lanjut saja Bapak Ibu. Nah, hasilnya bagaimana? Murid itu memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, tidak menjadi marah ataupun membuat mereka merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Untuk kasus yang seperti tadi, guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas jam istirahat karena murid tidak bisa tinggal seorang diri. Jadi kasusnya gini tadi, Adi itu tidak membuat tugas, terlambat 15 menit, kan tidak selesai tugasnya. Akhirnya pada jam istirahat dia harus melanjutkan tugas itu. Nah, kelemahannya di sini tidak hanya Adi yang kena konsekuensi, jadi guru juga harus nungguin Adi ini untuk selesai menjalankan tugas. Jadi otomatis istirahatnya guru juga terpotong.
perilaku. Dan yang terakhir sebagai manajer, ini adalah tingkatan atau posisi tertinggi dalam 5 posisi kontrol, di mana posisi antara guru dan murid ini setara. Jadi guru mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Di dalam manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Misalnya, apa yang kita yakini? Kita kembalikan lagi ke keyakinan kelas yang sudah kita buat atau kita sepakati sebelumnya, dan kita tanyakan, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia untuk memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi kita tanya muridnya, murid yang memberikan solusi dari permasalahan yang dia lakukan itu sendiri. Seperti itu. Nah, hasilnya di sini guru sebaiknya tulus untuk memberikan posisi sebagai manajer, tidak perlu marah-marah, tidak perlu meninggikan suara, tidak perlu menunjuk-nunjuk jari kepada murid itu, dan tidak juga membuat murid itu seolah-olah merasa menyesal. Tapi kita di sini posisi sebagai manajer itu berfokus pada mencari solusi permasalahan, bukan memposisikan murid ini salah dan benar. Jadi fokus pada solusi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang mungkin menyimpang. Nah, posisi kontrol sebagai manajer dibuat itu bersama murid. Murid dipersilahkan mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya dia sendiri. Posisi kontrol manajer ini mengacu pada restitusi yang dapat dijadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid, bukan identitas gagal, bukan membuat murid itu merasa bersalah. Nah, yang terakhir ini adalah restitusi. Nah, di sini restitusi. Jadi jika Bapak Ibu menjalankan peran sebagai manajer, erat kaitannya dengan adanya restitusi. Jadi guru akan melaksanakan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Di mana tahapannya, yang pertama tentu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan ketiga menanyakan keyakinan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah menghasilkan murid yang tentunya mandiri dan juga bertanggung jawab terhadap kesalahan yang telah diperbuatnya. Nah, selanjutnya penerapan segitiga restitusi. Jadi kemarin saya membuat aksi nyata berupa 2 video terkait dengan restitusi yang bisa saya tampilkan satu hari ini, dan mungkin nanti ada teman-teman yang akan mendemonstrasikan bagaimana melakukan restitusi ya. Sebelum tersebut saya tampilkan dulu videonya. Tadi kayak ada
bagus sekali solusi yang sudah kalian tawarkan ya, dan bisa mengapresiasi. Semoga kalian bisa menjalankannya dan menempatinya ya Bella, tidak lagi melakukan hal yang sama. Ya kalau begitu sekarang silakan kembali istirahat ya. Nah, itu merupakan contoh penerapan aksi nyata saya pada saat menerapkan segitiga restitusi posisi kontrol sebagai manajer. Nah, untuk yang terakhir nih Bapak Ibu, saya mohon bantuannya dari rekan-rekan untuk coba mendemonstrasikan bagaimana kita mencoba untuk menerapkan segitiga restitusi seperti itu. Ya, jadi saya minta bantuannya kepada Bapak Ibu guru BK. Saya bacakan dulu skenario-nya ya Bapak Ibu. Saya mohon izin Bapak. Jadi di sini ada kasus yang akan didemonstrasikan oleh rekan-rekan kita, di mana kasusnya adalah Ibu Dewi merupakan wali kelas 8A dan pada saat itu sedang piket. Bu Dewi mengecek pelaksanaan piket kelas 8A. Ternyata Bu Dewi melihat yang piket hanya 4 orang. Kemudian Bu Dewi bertanya kepada koordinator piketnya. Ternyata seharusnya mereka piket berlima bersama Adi. Nah, ketika Bu Dewi bertanya tentang keberadaannya Adi, ada siswa tidak ada siswa yang tahu dan ada salah satu siswa yang nyeletuk. Biasanya Adi datang terlambat Bu. Nah, Adi merupakan siswa kelas 8A yang jarang melaksanakan tugas piket. Pada jam istirahat, Adi dipanggil oleh Bu Dewi dan baru masuk ke skenario-nya. Adi, tadi Ibu keliling mengecek siswa piket bersih-bersih di kelas. Adi piket nggak hari ini? Iya Bu. Tadi Adi ada di mana saat jam piket bersih-bersih? Ibu tidak ada lihat Adi di dalam kelas. Maaf Bu, saya terlambat tadi datangnya Bu. Kenapa datangnya terlambat Adi? Iya Bu, saya terburu-buru karena telat bangun. Apa Adi sering terlambat kalau piket? Coba katakan saja Adi, tidak apa-apa. Di sini Ibu hanya ingin mencari solusi permasalahan, bukan menyalahkan kamu. Iya Bu, saya sering terlambat. Adi pasti punya alasan melakukan itu. Coba jujur dulu sama Ibu sekarang. Jadi gini Bu, saya sebenarnya saya malas Bu. Hasilnya tugas piketnya banyak dan tidak selesai-selesai. Jadi biasanya saya datang saja mepet dengan jam masuk kelas. Kan jadinya saya bebas Bu, tidak usah repot-repot piket lagi. Adi tidak ikut membantu teman-teman piket kelas. Kira-kira gimana perasaan teman-teman Adi? Apakah mereka senang? Tidak Bu, dan saya salah Bu. Baiklah, mari kita ingat kembali keyakinan kelas. Apakah sikap Adi sekarang ini sudah dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama? Tidak Bu. Nah, kesepakatan mana yang tidak sesuai? Bekerja sama menjaga kebersihan kelas Bu. Untuk selanjutnya, apakah Adi punya solusi yang bisa Adi lakukan? Ya Bu, saya minta maaf kepada Ibu dan teman-teman yang saya terpikat Bu, karena datang terlambat dan tidak melaksanakan piket bersama. Kedua, saya berjanji untuk tidak datang terlambat ke sekolah lagi. Dan ketiga, saya akan membantu teman-teman yang piket sesuai dengan tugas saya. Wah, bagus sekali solusinya yang sudah Adi tawarkan. Ibu berharap Adi bisa menjalankan dan menepatinya ya. Baik Bu. Silakan Adi boleh kembali istirahat. Terima kasih Bu, saya permisi. Baik, berikan sekali lagi tepuk tangan untuk Bu Dewi dan juga Pak Adi.
Oke, jadi demonstrasi tadi oleh kedua rekan kita sekaligus juga sesi terakhir daripada sharing kita hari ini. Sekarang kita masuk ke sesi diskusi. Mungkin ada teman-teman yang mau memberikan saran atau pendapat terkait dengan apa hal-hal yang sudah tadi saya sampaikan. Silakan Bapak Ibu. Oke, Pak Ari. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya izin bertanya kepada di sini, apakah setiap permasalahan yang kita saya ulangi, apakah setiap permasalahan yang harus kita selesaikan dengan segitiga restitusi tersebut? Ya, baik. Terima kasih Pak Ari. Mungkin saya jawab langsung saja. Oke. Jadi tadi cara-cara penyelesaian masalah itu salah satunya dengan menerapkan segitiga restitusi. Jadi kita itu ketika ada permasalahan dari siswa itu tidak serta-merta harus semua kita selesaikan dengan menggunakan segitiga restitusi ya. Jadi kita harus ada step by stepnya. Kalau siswa hanya melakukan kesalahan sekali, mungkin kita bisa ingatkan saja anak tersebut. Kita ingatkan agar tidak melakukan kesalahan itu. Kalau berulang kita ingatkan bisa sampai 3 kali seperti yang disampaikan oleh Ibu Dewi tadi, ada peringatannya dulu. Nah, jika tidak bisa diingatkan terus-menerus dilakukan oleh siswa, nah hal tersebutlah, permasalahan tersebutlah yang harus kita panggil siswanya untuk melakukan segitiga restitusi tadi. Sehingga kita harapkan bahwa anak tersebut atau murid tersebut dapat menyadari kesalahannya dan mendapatkan solusi terkait dengan permasalahannya apa. Mereka bisa menyelesaikan permasalahannya tersebut. Seperti itu Bapak Ari. Bisa diterima Pak? Oke. Mungkin ada lagi satu, mungkin Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan. Oke. Ada dari Ibu Dewi ini. Om Swastiastu. Mohon izin Ibu Eda, saya ingin bertanya. Kan tadi sudah ada keyakinan kelas. Kemudian apa kita perlu membuat peraturan atau tata tertib kelas juga? Terima kasih. Ya baik, terima kasih pertanyaannya Ibu Dewi. Jadi benar, tadi kita di awal kan pasti memiliki peraturan atau tata tertib yang ada di kelas atau di sekolah itu. Nah, kita perlu juga mempunyai aturan, karena aturan itu kan asalnya dari atas, dari instansi. Kita punya aturan-aturan. Jadi pada saat pembuatan keyakinan kelas juga kita ajak siswa itu untuk membuat aturannya dulu, peraturannya bagaimana. Tapi di sini aturan yang mereka berikan atau ajukan itu kan bersifat anjuran atau larangan. Biasanya ada masih kalimat-kalimat yang negatif seperti itu. Nah, peraturan-peraturan yang mereka ajukan tersebut kemudian itulah yang akan kita buat atau ubah menjadi bentuk keyakinan kelas. Seperti itu. Jadi tetap kita punya 2, peraturan kelas ada atau peraturan sekolah, dan yang kedua ada keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Seperti itu dulu. Bisa diterima? Iya. Terima kasih Ibu Dewi. Mungkin ada lagi? Oke. Kalau tidak ada yang ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di acara diseminasi dari budaya positif yang saya lakukan hari ini. Mungkin izinkan saya berpantun, Bapak Ibu boleh? Ya, untuk menutup ya, minta tolong bantu cakepnya ya Bapak Ibu ya. Semoga saya tidak lupa dengan pantun saya. Belum Bapak Ibu, belum. Ke salon untuk krimbat, di jalan sambil bersenandung. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Semoga sekolah kita lekas punya gedung.
kembalikan waktunya kepada Ibu Kepala Sekolah. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk ibu kita yang hebat.